Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA GPIB Getsemani. Hari ini Minggu tanggal 5 September 2021. Nah, adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kabar adik-adik semua? Bunda mengharapkan dan mendoakan adik-adik semua masih tetap bersemangat ya dalam mengikuti ibadah IMPA. Nah, adik-adik, kita akan mulai ya ibadah IMPA kita. Kita dengarkan dulu Mas Pelkat PA. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik tahu siapa yang akan membawakan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Bunda Yola. Dan untuk memandu jalannya ibadah kita hari ini, Bunda Rosa yang akan memimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita dengarkan dulu deh ya satu pujian dari adik kita Lucinda. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk pembacaan Alkitab pada minggu hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh teman kita, Adi Olwin. Namun sebelumnya adik-adik, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita sama-sama satu di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk tiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kemampuan, hikmat, pengetahuan, agar kami mampu untuk mengerti, memahami akan isi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, berfirmanlah kepada kami, karena kami, anak-anak-Mu, sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes
pasal 1 ayat 19 sampai ke ayat 28 yang mengatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk cerita Alkitab kita pada minggu hari ini bercerita tentang tokoh Yohanes Pembaptis. Adik-adik di rumah tentu sudah pernah mendengar ya, siapa Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini nama ayahnya adalah Sakaria. Nama ibunya adalah Elisabet. Sebelum Yohanes lahir, Sakaria dan Elisabet hampir tua, belum memiliki anak. Dan akhirnya malaikat Tuhan yang bernama Gabriel datang dan mengatakan kepada Sakaria, di mana istrinya Elisabet sedang mengandung anak laki-laki dan harus diberi nama Yohanes. Setelah Yohanes lahir dan tumbuh dewasa, Yohanes ini suka membaptis orang-orang yang berdosa, sehingga Yohanes ini disebut dengan Yohanes Pembaptis. Sehingga adik-adik, karena perbuatannya ini, maka orang-orang mengira Yohanes ini adalah seorang nabi. Ada juga yang mengira Yohanes ini adalah seorang Mesias. Tetapi Yohanes berkata kepada orang-orang bahwa saya bukan Mesias, tapi saya orang
yang mempersiapkan jalan untuknya. Nah, adik-adik, siapa yang dimaksud dengan Mesias? Yang dimaksud dengan Yohanes, Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes begitu setia memberikan kesaksian tentang kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga dia mengajak orang-orang untuk bertobat dan dia membaptis orang-orang yang berdosa. Nah, adik-adik, teladan apa yang harus kita contohi dari Yohanes Pembaptis? Ya, tentunya yang pertama, adik-adik berani bersaksi. Juga teladan yang kita ambil dari Yohanes yaitu kita berani bersaksi, berkata kebenaran. Adik-adik dapat melakukan perbuatan baik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Contoh, adik-adik dapat mengingatkan teman yang melakukan kesalahan agar supaya teman kita tidak melakukan kesalahan kembali. Ya, misalnya di sekolah ada teman kita yang mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, adik-adik harus berani menegur atau mengingatkan teman kita itu supaya tidak boleh melakukan perbuatan semacam itu, ya. Mengambil barang teman tanpa sepengetahuan pemiliknya, ya. Kiranya Tuhan Yesus memampukan adik-adik sekalian untuk dapat melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, lipat tangan, sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa di dalam sorga, kami boleh lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kemampuan ya Tuhan, untuk dapat melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja GPIB Getsemani Balikpapan. Tuhan memberkati mulai dari ketua majelis kami, Pendeta Lenastin Litik, di dalam pelayanan kesaksian. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, agar senantiasa pendeta dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk majelis sektor pelayanan 1 hingga sektor pelayanan 4. Keenam pelkat, pegawai kantor, kostor, dan kami semua para jemaat ya Tuhan. Berikan kami selalu kesehatan, kemampuan, tanggung jawab di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami pun mau berdoa untuk anak layan kami, dimanapun mereka berada saat ini.
Tuhan pula senantiasa memberikan mereka selalu kesehatan, semangat, kekuatan, keceriaan di dalam mereka menjalankan kehidupan mereka di tengah-tengah kondisi COVID saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami pun mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, terlebih khusus Tuhan, untuk kota Balikpapan yang kami diami. Tuhan senantiasa pula memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahan, agar senantiasa ya Tuhan segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan, dan kami pun mau berdoa untuk saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar kiranya persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kerajaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.